Halo guys, jumpa lagi dengan Pak Guru Toto. Semoga semuanya masih tetap sehat, tetap semangat, dan siap belajar. Oke, kali ini Pak Guru Toto masih membahas tentang kompetensi dasar dari aplikasi turunan fungsi aljabar guys ya, yaitu nilai maksimum dan nilai minimum dalam interval tertutup. Oke, jangan lupa subscribe di video Pak Guru Toto di YouTube channel guys ya. Siap belajar? Baik. Oke guys, kita mulai dengan pengertian ya. Ini ada kurva kontinu Y sama dengan Fx, artinya kontinu itu kurvanya itu mulus, tidak terputus ya, tidak terputus sampai di sini, juga di sini, ini terus saja, ini terus saja. Nah, sehingga dari sini nilai minimumnya berapa? Ini tidak terbatas ya, gitu ya nilai minimumnya. Oke, maka kita bisa batasi seperti ini. Suatu fungsi mempunyai maksimum atau minimum lokal pada X sama dengan A. Di sini ya. Ini di sini X sama dengan A jika Fx bernilai maksimum atau minimum hanya di sekitar X sama dengan A gitu ya. Jika Fa lebih besar Fx untuk X tidak sama dengan A, maka Fa disebut maksimum mutlak gitu. Jadi kalau Fa ini adalah nilai paling tinggi gitu di antara nilai yang lain, maka Fa itu disebut nilai maksimum mutlak. Dan jika Fa itu lebih kecil Fx untuk X tidak sama dengan A, maka Fa disebut minimum mutlak. Gitu ya guys, pengertiannya seperti itu. Maka kita batasi dalam suatu interval tertutup. Oke, lanjut. Langkah-langkah menentukan nilai maksimum dan minimum dalam interval tertutup. Yang pertama, tentukan f aksen X sama dengan 0 dan nilai X yang memenuhi. Oke, berarti kita menentukan nilai stasionernya ya. Oke. Kemudian yang kedua, pilihlah nilai X yang memenuhi dan termasuk dalam interval tertutup. Dari f aksen X itu kita mendapatkan nilai X. Nah, nilai X itu apakah termasuk di dalam interval tertutup yang disediakan begitu ya. Oke, kemudian yang ketiga, tentukan nilai stasionernya dari nilai X yang memenuhi dalam interval tertutup tadi. Yang keempat adalah tentukan nilai Fx pada batas-batas interval tertutup. Nah, nanti kita juga mencari nilai Fx pada batas-batas interval tertutup. Oke, kemudian yang kelima, bandingkan langkah ketiga dan keempat. Cari nilai terbesar itu merupakan nilai maksimum dan nilai terkecil itu merupakan nilai minimum fungsi dalam interval tertutup. Itu ya guys langkah-langkahnya. Oke. Sekarang kita lihat contohnya ya guys. Nah, tentukan nilai maksimum dan minimum fungsi Fx ini ya dalam interval -2 sampai 3. Oke. Kita jawab guys. Langkah pertama itu kita tentukan f aksen X-nya sama dengan 0, berarti ini menjadi 6x kuadrat minus 6 minus 12. Kalau dibagi 6 semua menjadi x kuadrat min x min 2 sama dengan 0. Difaktorkan guys ya. Seperti itu, maka didapat x1-nya minus 1, x2-nya 2. Nah, ini apakah termasuk di dalam interval semua? Min 1 ya termasuk, 2 juga termasuk. Oh, berarti kita tentukan langkah kedua itu ini ya, X1 sama dengan min 1 dan X2 itu termasuk dalam interval -2 sampai 3. Oke, kemudian kita tentukan nilai stasionernya ya guys. Itu F-1-nya itu 8, kemudian F2-nya itu sama dengan -19. Ini kita substitusikan di sini. Oke guys ya. Kemudian langkah keempat itu menentukan nilai fungsi Fx pada batas interval ini F-2 didapat -3, kemudian F3 itu didapat -8. Langkah kelima kita bandingkan langkah ketiga dan keempat, nilai tertingginya itu adalah nilai tertingginya 8 ini ya guys ya. Kemudian nilai terendahnya itu -19. Berarti nilai maksimumnya 8 dan nilai minimum 19 itu merupakan nilai maksimum dan nilai minimum fungsi ini di dalam interval tertutup ini. Oke guys, paham ya? Baik.
Oke guys, sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua ya. Tentukan nilai maksimum dan nilai minimum fungsi f(x) sama dengan sepertiga x pangkat 3 min setengah x kuadrat min 6x plus 7 dalam interval tertutup ini minus 4 lebih kecil atau sama dengan x lebih kecil atau sama dengan 2. Oke, caranya hampir sama. Langkah pertama itu kita tentukan f aksen x sama dengan 0, ini menjadi x kuadrat min x min 6 sama dengan 0 gitu ya. Kemudian difaktorkan, x1 nya itu minus 2, x2 nya 3. Oke, kemudian kita pilih yang termasuk di dalam interval ini adalah minus 2 ya. Langkah 2 nya itu seperti itu. Kemudian kita cari nilai stasionernya, f min 2 itu sama dengan 14/3. Oke, langkah keempatnya itu kita tentukan nilai fungsi f(x) pada batas interval, f min 4-nya itu sama dengan 1/2/3, f2-nya itu sama dengan minus 4/3. Oke guys, langkah kelima adalah membandingkan langkah ketiga dan keempat. Nilai terbesarnya itu 14/3 merupakan nilai maksimum dan nilai minimumnya adalah minus 4/3. Oke, ini merupakan nilai maksimum dan nilai minimum fungsi f(x) pada interval tertutup ini. Oke guys, itu saja yang bisa Pak Guru Toto jelaskan pada kesempatan kali ini, membahas tentang nilai maksimum dan nilai minimum fungsi pada interval tertutup. Semoga bermanfaat dan menjadi jelas. Jangan lupa subscribe di video Pak Guru Toto di YouTube channel. Sampai ketemu lagi di video Pak Guru Toto berikutnya. Oke, thank you.